Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, saya izin tampil kembali. Tadi dari panitia Pak, jamnya masih enggak dari jam 6:30 Pak, enggak sampai jam enggak diprotes itu. Baik. Hari nanti Ustadz Badawi akan mengisi tentang sejarah kota Mekah Madinah dan fadilahnya nggih. Saya dalam hal ini sambil menanti beliau ingin berkisah aja ya untuk memantapkan teman-teman dalam manasik ya. Saya izin berdiri nggih. Materi saya sudah selesai dalam doa ziarah kubur tadi. Baik, saya ingin memastikan terlebih dahulu kita sama-sama refreshing ya, sama-sama reminding mengingatkan kembali. Karena ibadah haji ini Bapak Ibu semua kita tahu sudah mengantri tahun 2012 nih daftaripun. Terus nggih, sekarang tahun 2024. Berarti sampun berapa tahun? Sampun 12 tahun. Jadi ketika Bapak Ibu waktu daftar putranya masih lahiran, sekarang udah lulus SD insya Allah. Tidak terasa. Baik, dalam perjalanan haji di Indonesia, kemungkinan besar kita akan melaksanakan haji dengan cara apa? Tamattu. Baik. Kemungkinan seandainya kita nanti berada di kloter pertama, berarti kita akan menuju di mana? Madinah. Kurang lebih 8 atau 9 atau 10 hari kita berada di Madinah. Di Madinah, amalan apa saja yang bisa kita lakukan? Ya, kita rajin ke Masjid Nabawi ya. Di sana sekali sholat berapa kali? 1000 kali dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain selain Masjidil Haram. Singkat cerita, kita kloter pertama kemudian mau terbang ke Mekah. Apa yang kita lakukan? Apa? Yang pertama adalah kita transit dulu ke Mikot, ya, Bir Ali. Di Bir Ali apa yang kita lakukan? Niat kita memakai pakaian ihram terlebih dahulu. Kalau kita di Bir Ali kita bisa sholat sunnah gitu kan ya, 2 rakaat. Setelah itu kita niat. Setelah itu ini niatnya niat apa ini coba? Haji atau umroh? Niat umroh ya. Setelah niat umroh, kita naik bis atau naik kereta cepat. Ya, tergantung panitia nanti ya. Dinaiki kereta cepat ya alhamdulillah gitu kan ya. Dinaiki bis ya alhamdulillah. Gitu. Ya, setelah itu ingat ketika kita berihram maka ada larangan-larangan ihram. Sudah hafal nggih? Sudah pernah disampaikan. Setelah itu kita datang ke Mekah. Apa yang kita lakukan? Tawaf. Kita masuk ke hotel dulu. Ya, biasa masuk ke tempat tinggal. Kita ada di hotel, kita letakkan barang-barang yang berat, kemudian kita bawa bekal secukupnya aja. Kesepakatan regu atau rombongan, kita mau umroh kapan? Harus disepakati bareng-bareng. Kalau jenengan datangnya malam, ya disepakati apakah misalkan datangnya jam 1, apakah mau jam 2 atau wah kita saya sekali atau besoknya pagi, kesepakatan. Kalau ternyata kesepakatannya langsung nanti jam 2 kumpul di lobi langsung umroh, umroh. Ya. Ada yang sakit, ada yang capek, ada yang nggak kuat, ukur kemampuan diri. Kalau misalkan nggak kuat, jangan boleh tidur. Tetapi selama itu harus menjaga larangan-larangan ihram. Gitu kan ya. Setelah itu kita melaksanakan umroh dengan cara kita tawaf,
7 kali, kemudian kita lanjutkan habis tawaf, nanti kita sholat di 2 rakaat di mana? Di depan makam Ibrahim. Bacaannya apa? Al-Kafirun di rakaat pertama, kemudian Al-Fatihah, dan Al-Fatihah sudah jelas ya. Jadi baca Al-Kafirun di rakaat pertama, kemudian Qul huwallah di rakaat kedua. Sampun hafal sedanten ya niki. Kemudian setelah itu kita sa'i 7 kali. Jadi dari sofa itu adalah tempat-tempat yang istijabah juga. Marwah adalah tempat-tempat yang istijabah juga. Manfaatkan, nggak usah terburu-buru. Ketika Anda di sofa, cari tempat yang sekiranya Anda bisa menghadap ke kiblat, kemudian tidak mengganggu jamaah lain, sehingga Anda tidak diusir oleh askar haji gitu kan ya. Setelah Anda di Marwah, cari tempat yang kira-kira nyaman. Anda bisa menghadap kiblat, berdoa, kemudian dengan khusyuk cari tempat yang Anda kira-kira tidak menghalangi jamaah yang lain dan sehingga tidak diusir oleh askar. Tumak ninah gitu kan ya. Ingat, kita nunggunya berapa? 12 tahun gitu kan ya, berusaha gitu kan ya. Setelah itu selesai. Setelah selesai sa'i, apa yang dilakukan? Tahallul. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahallulnya berapa yang dipotong? Kurang lebih 1 ruas ya, dipotong. Bapak-bapak, yang dipotong berapa? Ya kan? Mau langsung gundul? Belum. Seberapa? Apa? Baik, ini saya tanya kepada jenengan. Kalau Anda cukur di Indonesia, Pak, saya mau cukur pendek. Yang dicukur kira-kira semuanya atau sedikit? Cukur berapa? 20.000 ya. Pak, saya mau cukur sedikit, tak potong sedikit, tek, bayar 20.000. Yakin? Nah, ketika Anda cukur ini uruf ya. Urufnya adalah ya jangan cukur semuanya. Itu ya. Tapi tidak gundul. Paham nggih maksud saya nggih? Jangan motong hanya sidik tok, tik gitu. Ya. Utamanya ya cukurnya gini, walaupun ada mungkin udah sah gitu. Ada yang mengatakan walau alam ini, tapi usahakan waktu cukur yang pertama itu, waktu tahallul umrah dicukur, disisakan pas saya cukur dikurangi setengah senti aja, tetapi merata. Nih. Atau saya dicukur tapi merata, jangan dicukur sebagian tok, nanti pahalanya ya lebih banyak yang dicukur semuanya. Ini satu prinsip. Setelah itu kita menunggu ibadah haji. Ngapunten, ini saya sampaikan saja ya. Ada pertanyaan, selama itu menunggu apa yang kita lakukan? Banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Anda berusaha sholat jamaah 5 waktu di Masjidil Haram. Pokoknya banyak amalan baik di sana. Terus bisik-bisik, Pak Ustadz, boleh nggak berdekatan dengan istri? Boleh nggak pembuatan? Selama masa tunggu? Boleh nggak pembuatan? Apa? Boleh. Kan udah selesai, sudah umrohnya sudah selesai ya. Ini awas, ini umroh loh ya, umroh. Terus setelah itu kita haji tanggal berapa? Tanggal 8, dimulainya tanggal 8. Rasulullah SAW jadi mulai berhaji, istilahnya beliau bermikot dari tempat tinggal. Jadi kalau kita di Mekah ya
tanggal 8 waktu duha kita pakai pakaian ihram, kemudian kita niat haji. Niatnya pripun? Ya. Udah, berarti saya anggap hafal gitu kan ya. Oke. Setelah niat haji, Rasulullah pergi ke mana? Ke Mina, tarwiyah. Insya Allah kita nanti akan tarwiyah karena program Amal Zadak salah satunya adalah tarwiyah gitu kan ya. Jadi tapi biasanya kalau misalkan hari ini tanggal 8, ini kan waktu duha ya. Biasanya Amal Zadak atau teman-teman yang tarwiyah tadi malam sudah berangkat. Sudah berangkat dulu. Jadi nginepnya malam tanggal 8, malam tanggal 9 karena untuk kemudahan. Setelah itu, setelah di Mina, menginap di Mina dalam satu hari ini, biasanya teman-teman nanti akan mencoba survei. Yuk kita lihat yang bapak-bapak aja, yang kira-kira kuat, yang usianya di bawah 40, angkat tangan. 1. Di bawah 45, angkat tangan. 2, 3. Bah, kandidat survei tadi, Bang. Di bawah 50, wah tambah 2 kandidat survei juga ya. Artinya nanti dari pengurus atau pembina akan memilih teman-teman yang kira-kira fisiknya kuat gitu kan ya, dan ridho ya. Tapi kadang-kadang fisik itu tidak lihat dari umur kok gitu kan ya. 50 tahun lebih, 60 tahun tapi sukanya bersepeda, suka jalan kaki, mengalahkan fisik ya. Intinya tawarkan siapa yang kira-kira mampu, karena perjalanannya PP kurang lebih 7,5 ya. 7,5 itu enteng gitu kan ya bagi yang sudah terbiasa ya. Jadi nanti dari tempat tinggal kita, kemah kita di Mina, kita jalan sampai ke Jamarat itu kurang lebih kalau jalan ya antara 30 sampai 45 menit atau 1 jam lah nanti PP dengan santai itu kurang lebih gitu. Kalau kita jalan pagi ya pernah kan segitu juga nggih, 1 jam kita jalan pagi gitu ya. Jadi apa yang dilakukan? Pertama adalah kita menginap di Mina, ya kita di sana beribadah. Di Mina apa yang dilakukan adalah beribadah dan kita lakukan sholatnya di kosor apa mboten? Ya. Sholatnya udah sampai nggak? Matanya sudah sampai atau kemarin? Ya di kosor. Baik. Setelah kita malam tanggal 9, kita masuk ke tanggal 9-nya. Tanggal 9 kita melakukan yang namanya wukuf, perjalanan wukuf. Nah, jadi biasanya kita berangkat habis tanggal 9 itu sekitar jam pada subuh, atau kita nunggu antrian maksimal jam 7 mungkin sudah berangkat semua. Kita sampai di Arafah. Ingat, waktu wukuf dimulai setelah duhur ya, sampai dengan biasa sampai dengan maghrib, walaupun ada beberapa yang mengatakan sampai subuh berikutnya masih membolehkan, tapi jamaah haji Indonesia sampai maghrib nanti terus berjalan ke Musdalifah. Bapak Ibu, wukuf adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Jadi Al-Hajj Arafah, haji itu di Arafah, haji itu di wukuf. Ini salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan. Dan di situ juga adalah doa-doa kita mustajab. Beberapa haji, mohon maaf, jadi ketika datang di Arafah itu kurang lebih jam 8 atau jam 9, mereka keliling-keliling, nggak apa-apa, keliling-keliling. Lihat situasi, jalan-jalan di lingkar Arafah. Setelah waktu wukuf, tidur. Hati-hati. Apakah tidur boleh? Boleh, tetapi iman-iman. Jadi kalau saya sarankan,
Sebelum misalkan Anda jalan-jalan boleh, berikan waktu 1 jam aja atau berapa jam. Setelah itu Anda kalau bisa tidur dulu nggak apa-apa. Istirahat dulu gitu kan ya. Nanti dengan tujuan ketika Anda saatnya wukuf, Anda fit gitu kan ya. Setelah kita mendengarkan khutbah wukuf, kemudian sholat duhur, silahkan cari tempat masing-masing. Ada yang di tenda, ada yang di luar tenda, berdoa. Nanti kadang-kadang doa ini sentek apa meneh gitu kan ya. Siapkan doa-doa terbaik gitu kan ya. Baca buku doa nggak apa-apa, silahkan. Baik, setelah itu wukuf, maka tanggal 10-nya kita setelah wukuf selesai, kita datang ke Musdalifah. Di Musdalifah kita menginap, istirahat gitu kan ya. Istirahat, di situ juga tempatnya mustajabah, berdoa. Rasulullah meninggalkan Musdalifah itu ketika ba'da suruk. Setelah suruk baru meninggalkan. Jadi kadang-kadang pada malam itu dioyak-oyak, haji. Ya, ada yang naik, ada yang tetap bertahan. Nanti semoga amal syuhada tetap bertahan, gitu kan ya. Nah, sehingga kita bisa sempurna mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Setelah itu kita tanggal 10 kita ke Mina lagi. Kita lempar jamarat. Jamarat apa yang kita lempar? Akobah. Setelah melempar jamarat, apa yang kita lakukan? Tahalul. Lah ini gundul. Ini gundul ya. Ini didoakan oleh Rasulullah 3 kali kalau yang gundul, gitu kan ya. Yang enggak gundul juga boleh, didoakannya sekali. Dalam Nabi demikian. Setelah itu Rasulullah setelah itu langsung tawaf ifadah ke Mekah. Tawaf ifadah sa'i, setelah itu balik lagi ke Mina sebelum maghrib. Tawaf ifadah ini tidak harus pada tanggal 10. Biasanya teman-teman kita melihat grup atau regu kita. Setelah nanti dari Mina kita baru tawaf ifadah sah, gitu kan ya. Selama kita tahalul, setelah tahalul maka kita sudah boleh memakai pakaian biasa, karena setelah tahalul pertama maka beberapa larangan ihram sudah sah, boleh ditinggalkan kecuali satu, jima. Ya, itu setelah tahalul kedua, setelah tawaf ifadah selesai, gitu kan ya. Setelah itu di Mekah, setelah di Mina kita nunggu. Biasanya kita mengambil 3 hari bermalam di sana. Tanggal 11 malam kita nginep, kemudian kita lempar jumrah berapa? 3 kali, 3 jumrah, akobah, jumrah wusta, kemudian ula, wusta, dan akobah. Setelah itu balik lagi ke tenda, tanggal 12 lagi lempar jamarat. Oh ya, lempar jamarat pada tanggal 11, 12, dan 13 adalah setelah duhur. Ya, sunahnya setelah duhur. Karena banyak jamaah yang meruput, itu kan ya, tengah malam dan sebagainya. Ya kalau bisa ba'da duhur, artinya ba'da itu boleh ba'da hudur, ba'da asar. Biasanya kalau dulu jamaah haji angkatan kami ba'da asar, mulai agak eyuk, gitu kan ya. Jadi udah nggak begitu rame, tetapi jadi kita masuk sunnah. Daripada ada yang meruput, mohon maaf, ba'da subuh atau ba'da ini, ya mungkin mereka punya pendapat sendiri, tapi kita mengikuti sunnah Rasul ba'da duhur. Nah, titik krusialnya adalah ketika kita mau pulang ke Mekah. Kalau yang nafar awal dari tanggal 12, yang nafar sani tanggal 13. Kita ambil nafar sani. Ketika di Mina itu sekitar jam 9 itu sudah disuruh pulang. Gitu kan, suruh keluar. Nah ini nanti negosiasi dulu, kita beberapa tetap bertahan
ngomong sama baik, Pak, saya mau nafar sani, saya mau lempar ba'da duhur, saya boleh dong istirahat di sini? Oh boleh. Setelah itu sekitar jam 11, Pak mohon maaf, ini waktu sudah habis, silahkan keluar. Kita keluar, gitu kan ya. Setelah keluar ternyata banyak banget yang barengan yang ingin melempar setelah duhur, gitu kan ya. Atau setelah sana Pak kita tunggu setelah duhur baru kita lempar. Awal, wusto, dan akobah. Setelah itu kita kembali ke Mekah. Setelah ke Mekah, kemudian istirahat, nanti sepakat untuk tawaf ifadah dan sa'i. Setelah itu sah haji kita. Bapak Ibu sudah boleh, larangan ihram sebenarnya sudah selesai. Satu wajib haji yang belum dilaksanakan apa? Kira-kira tawaf wada, betul. Ya. Demikian secara singkat ringkasan ada haji. Mudah-mudahan kita review ini bermanfaat. Demikian Bapak Ibu, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.